Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Al-hadits. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu kembali di semester 2 ini dalam mata pelajaran Qiraatul Kutub, khususnya untuk kelas 1B, dengan menggunakan kitab Sulamut Taufiq. Nah, di sini dalam semester 2 ini kita akan memulai pada semester 2 ini kita akan mulai dengan video materi sebagai panduan belajar demi memudahkan proses belajar, kemudian pemahaman dan proses menghafal, juga penyeragaman, agar tidak ada simpang siur makna, agar semuanya seragam, seperti itu ya. Nah, baik, langsung saja untuk semester 2 ini kita akan mulai pembahasan dalam halaman 32, faslun al-jama'atu 'ala dzukur. Nah, di sini bisa dilihat kitabnya, kitab kuning, menggunakan kitab kuning halaman 32, bukan yang dalam kotak melainkan yang di luar kotak. Barisnya adalah baris keempat dari bawah, dihitung dari bawah ke atas ya. Faslun al-jama'atu 'ala dzukur. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Sulamut Taufiq, kemudian disertai dengan pemahaman secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun al-jama'atu 'ala dzukuril ahraril muqiminal balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayatin. Faslun, fasal, al-jama'atu, salat berjamaah, 'ala dzukuri, atas laki-laki, al-ahrari, yang merdeka, al-muqimina, yang mukim semuanya, al-balighina, yang baligh semuanya, ghairil ma'dzurina, yang tidak beruzur atau halangan semuanya. Hukumnya apa? Fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Nah, di sini pada awal pembahasan kita akan membahas sekelumit mengenai sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah sebagaimana kita ketahui sholat yang dilakukan bersama-sama, yang mana formasinya ada imam dan makmum, dan sholat berjamaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendiri, di mana sudah maklum dalam hadis dengan maknanya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat keutamaannya. Nah, kemudian di sini sholat berjamaah itu fardu kifayah hukumnya. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang bisa diwakilkan. Artinya, jika dalam satu kampung sudah ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka gugurlah kewajiban sholat berjamaah seluruh kampung itu. Misalkan walaupun hanya 3 orang yang sholat jamaah dalam satu masjidnya, seperti itu. Nah, lantas siapa saja yang dihukumi fardu kifayah? Nah, di sini kategorinya adalah az-zukur, laki-laki, al-ahror, yang merdeka, jadi bukan budak. Jadi orang yang merdeka. Tentunya untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan atau jual beli manusia ya, sudah tidak ada lagi. Al-muqimin. Nah, al-muqimin di sini orang yang bermukim atau menetap di sebuah kampung atau daerah atau blok. Al-balighin, baligh semuanya.
di mana kita ketahui ada 3 tanda balik. Pertama, umur 15 tahun. Kemudian yang kedua ada nazil atau inzal atau keluar mani, dan yang ketiga haid. Nah, kemudian ghairul ma'dzurin itu tidak berhalangan. Berhalangan di sini bisa dikarenakan sakit, bisa dikarenakan cuaca buruk, misalkan ada badai, naudzubillah ya. Ada badai, ada angin topan, ada istilahnya hujan yang sangat lebat disertai petir. Nah, itu adalah uzur termasuknya. Nah, jika memenuhi syarat-syarat tadi, hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang bisa diwakilkan. Nah, artinya jika kita berhalangan tapi teman kita bisa melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban semuanya. Sebaliknya, jika dalam satu masjid, dalam satu kampung, tidak ada satupun orang yang sholat berjamaah zuhur misalkan, maka dosa semuanya. Seperti itu konsekuensi dari fardu kifayah, meninggalkan fardu kifayah. Nah, baik, selanjutnya kita akan berganti tema. Jadi dari sholat jamaah ke sholat Jumat. Ya, mari kita simak pembacaannya. Wafil jumu'ati, dan di dalam sholat Jumat, fardu ainin, hukumnya fardu ain, alaihim, bagi mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi, laki-laki yang merdeka, kemudian yang mukim semuanya, dan yang balik semuanya, dan tidak disertai dan tidak berhalangan semuanya. Nah, di sini idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin. Nah, ditambah lagi laki-laki merdeka, mukim dan tidak beruzur. Nah, ditambah arba'ina, ada 40 orang. Ya, sudah maklum bagi kita semua. Salah satu syarat dari sholat Jumat adalah harus 40 orang minimal ya, yang melakukan sholat Jumat. Mukallafina, mukallaf semuanya. Apa itu mukallaf? Mukallaf sudah maklum, muslim, baligh, dan berakal ya. Kalau misalkan seseorang sudah muslim, orang muslim, kemudian dia sangat memiliki keilmuan yang cukup misalkan, tapi belum baligh, nah, apakah dia sudah mukallaf? Belum. Jadi meskipun misalkan sangat mahir, kemudian hafal Quran, tapi belum baligh, maka tidak diperkenankan untuk sholat Jumat, atau boleh hanya sebagai latihan. Tidak diperkenankan di sini maksudnya belum diwajibkan kepadanya melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini fi abniyatin. Nah, sholat Jumat harus dilaksanakan di dalam abniyah. Abniyah itu adalah bangunan, tapi untuk sekarang masjid. Jadi dilaksanakan di dalam masjid ya. Wa 'ala man nawal iqamata 'indahum arba'ata ayyamin sihahin wa 'ala man balaghahu nida'u saitin min tarafin yalihi min baladiha. Dan sholat Jumat juga wajib bagi man nawal iqamata, yang berniat menetap. Nah, indahum, bagi mereka tadi yang laki-laki merdeka, yang tadi kriteria yang di depan itu, arba'ata ayamin, selama 4 hari sihahin, yang sahih, wa alaman balaghuhu, dan bagi orang yang sampai kepadanya nida usaitin, panggilan azan, min torofin, dari sisi, yalihi, yang bersusulan, min baladiha, dari kampungnya. Maksudnya apa? Nah, di sini terbagi 2. Yang pertama, kewajiban Jumat. Nah, Jumat juga berlaku wajib bagi orang yang berniat mukim di satu daerah mencapai 4 hari. Sebagaimana kita tahu, batas maksimal musafir adalah 3 hari. Nah, kalau hari keempat ya bukan musafir lagi namanya, yaitu mukim ya. Nah, kemudian wa 'ala man balaghahu nida'u saitin. Nah, dan wajib Jumat juga bagi orang yang
sampai kepadanya atau mendengar suara azan min torofin yalihi min baladiha, dari tetangga kampungnya. Nah, itu kalau kita mau kemas ya, min torofin yalihi min baladiha itu dari tetangga kampung. Jadi kita mendengar suara azan, misalkan di kampung kita tidak terdengar nih suara azan, tapi terdengarnya di tetangga kampung. Nah, tetap kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu. Nah, misalkan speaker rusak atau apapun itu, kalau kita mendengar suara ada azan, maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, seperti itu pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kita simpulkan, yang pertama kita membahas tentang hukum sholat jamaah. Nah, hukum sholat jamaah itu fardu kifayah bagi siapa saja, bagi laki-laki yang merdeka. Kemudian di sini ada yang mukim, yang ketiga. Kemudian di sini balik dan tidak ada halangan. Nah, halangan di sini atau uzur di sini bisa masyakoh atau susah atau kesulitan karena sakit, bisa karena cuaca buruk seperti badai, angin topan, kemudian banjir bandang, kemudian ya musibah-musibah yang berkaitan dengan alam. Nah, kemudian setelah membahas tentang sholat jamaah, berikutnya membahas tentang sholat Jumat. Nah, sholat Jumat berbeda dengan sholat jamaah yang hukumnya fardu kifayah. Jumat hukumnya fardu ain. Nah, tadi belum dibahas. Nah, fardu ain adalah kewajiban individu atau kewajiban sendiri-sendiri. Nah, jika dikerjakan itu pahalanya untuk sendiri, jika ditinggalkan dosanya untuk sendiri. Untuk siapa saja? Untuk mereka semua tadi yang sudah disebutkan di depan, yaitu laki-laki yang merdeka, kemudian semuanya itu mukim, kemudian balik dan tidak beruzur, ditambah di sini harus 40 orang dan mukallaf semuanya, dan tentunya dilaksanakan dalam satu bangunan. Nah, di sini kalau kita sudah ada tempatnya, yaitu masjid. Nah, kalau zaman sekarang ya, jadi tidak usah mencari bangunan-bangunan yang lain karena sudah banyak masjid di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Nah, syukran katsir. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.